Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Neng Hindun. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Cianjur. Video kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif yang dilaksanakan di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Cibinong. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Perkenalkan, nama saya Eti Nurlina Widayanti SPD. Pada kesempatan hari ini saya selaku moderator pada kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Hindun SPD dan Ibu Marsian MPD. Mereka sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Cianjur. Terlebih dahulu saya sampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala SMP Negeri 1 Cibinong, yang ketiga pembahasan inti yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk persingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru, yang saya hormati Ibu Neng Hindun SPD dan Ibu Marsian MPD selaku narasumber yang akan menyampaikan diseminasi, bukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita sambut kehadiran Ibu Neng Hindun dan Ibu Marsian yang telah menyelesaikan studi mandiri modul 1.4 tentang budaya positif. Beliau akan berbagi pengalaman, pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan keempat, ke-11 bahkan keempatnya. Seperti kita ketahui bersama, budaya positif merupakan fondasi penting dalam membangun lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Dengan menerapkan budaya positif, kita berharap dapat menciptakan suasana sekolah yang lebih inklusif, demokratik, dan berkarakter. Saya sangat mengapresiasi semangat belajar dan inovasi yang ditunjukkan oleh Ibu Neng Hindun dan Ibu Marsian melalui aksi nyata yang akan Ibu sampaikan. Diharapkan dapat menginspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Saya yakin dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik, kita dapat mewujudkan visi SMP Negeri 1 Cibinong sebagai sekolah yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, mari kita simak paparan dari Ibu Neng Hindun dan Ibu Marsian dengan bersama. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pembahasan inti tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Neng Hindun SPD. Kepadanya kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf kami ganggu waktunya sebentar. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 1 jam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan untuk kami berdua melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah kita tercinta ini, SMP Negeri 1 Cibinong. Kami ini adalah calon guru penggerak angkatan 11. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, mohon maaf kami berdiri di depan ini tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, apalagi di sini ada guru-guru saya. Ya, di sini kami akan berbagi tentang materi yang telah kami dapat dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang kami tempuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi ya, ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya biar kita semangat, kita ice breaking dulu sebentar. Boleh Bapak Ibu berdiri? Dilarang tersebut. Baik, ini simpel saja ice breakingnya. Kalau saya bilang pagi, maka Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Saya bilang siang, Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Saya bilang sore, Bapak Ibu tepuk tangan 3 kali. Kalau malam, tidak ada yang bersuara. Siap? Konsentrasi. Pagi. Oke, luar biasa tepuk tangan yang belum Bapak. 1 kali lagi, pagi. Siang. Siangnya 3 kali ya. Oke, ingat ya Bapak Ibu, 1 pagi, 2 siang, 3 sore, malam, diam. Oke. 1 salah kemana juga. Pagi, siang, sore, iya, malam. Konsentrasinya luar biasa. 1 lagi Bapak Ibu, saya pakai gerakan ya. Ini ada tepuk semangat. Lihat dulu saya. Mohon maaf ya Bapak, Ibu. Tepuk semangat, gerakannya seperti ini. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, sekarang sudah semangat ya Bapak Ibu. Sama, saya juga. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Di mana budaya positif itu terdiri dari 6 materi yang dibahas. Jadi, sebagai seorang guru, tentunya kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang sudah ada di PowerPoint. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu. Nah, ada disiplin positif itu adalah suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab
dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Setuju tidak Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Ada yang bisa mengemukakan pendapat lain tentang disiplin positif yang bisa Bapak Ibu pahami? Siapa? Oke, ada tidak? Ibu boleh? Pembantu? Bu Siti? Bapak? Oke, cukup. Berarti ini sepakat ya bahwa disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Salah satu dari nilai-nilai kebajikan itu adalah menjanjikan keselamatan, menjanjikan kesehatan kepada para peserta didik, dan juga keamanan itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita tahu, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yaitu dengan cara mempertahankan budaya, literatur, leluhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Kemudian yang ketiga bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar. Kemudian yang keempat ada mandiri, yaitu pelajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian bernalar kritis, yaitu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang terakhir adalah kreatif, yaitu mampu memodifikasi dan menghasilkan. Ini semua profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud dengan cara kita melakukan pembelajaran yang tentunya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang harus dipahami di sini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah ada yang tahu, bahkan semuanya mungkin tahu. Ya, lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya nih Bapak Ibu ya, kalau anak kita nih kebanyakan di sekolah kita itu tidak mau melanggar peraturan sekolah itu karena menghindari ketidaknyamanan. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Jadi supaya aman-aman saja, bagaimana saja ya ikuti peraturan sekolah. Gitu. Jadi rata-rata anak kita belum dari hatinya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa menciptakan budaya positif yang memang berdasarkan pada motivasi perilaku manusia yang ketiga. Oke, yang kedua, jadi motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Rata tidak bisa dipungkiri, kita itu kalau diiringi hadiah pasti semangat ya, betul nggak? Ya, nah itu jadi itu termasuk juga motivasi perilaku manusia. Itu wajar, itu syah saja gitu ya. Karena memang 3 motivasi perilaku manusia, ada 3 gitu. Nah kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Wah, ini luar biasa kalau kita semua dan murid-murid kita bisa menerapkan motivasi perilaku manusia yang ketiga ini, berarti apapun itu sudah dari kesadaran dirinya. Dan ini adalah yang memang kita harapkan, betul Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan sekolah kita dapat menerapkan motivasi perilaku manusia yang ketiga ini. Jadi apapun misalnya membuang sampah pada tempatnya itu berdasarkan dari hati nurani mereka, anak-anak kita gitu ya. Jadi tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur ingin dilihat oleh seseorang atau siapapun gitu ya, tapi berdasarkan hati atau nilai-nilai yang mereka percaya gitu, seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas atau sekolah. Luar biasa Bapak Ibu, saya lihat di setiap kelas kita sudah memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Ya Bapak Ibu, walaupun memang tetap ada anak yang melanggar tentang keyakinan kelas, itu adalah PR kita semua untuk mengingatkan mereka terhadap keyakinan yang memang sudah disepakati bersama.
keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret gitu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif Bapak Ibu. Seperti contohnya misalnya kan kita sering mendapatkan jangan buang sampah sembarangan. Menurut Bapak Ibu kalimat itu negatif apa positif? Negatif apa positif Bapak Ibu? Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Negatif apa positif? Ayo siapa? Raise hand boleh. Siapa yang? Ayo siapa yang mau? Jangan membuang sampah sembarangan. Negatif apa positif? Negatif. Boleh Ibu ceritakan alasannya. Ada kata jangan, berarti anak itu dipaksa gitu kan. Kalau buanglah sampah pada tempatnya itu kan nggak ada kata jangan, dan itu untuk mengajak supaya anak dengan kesadarannya gitu membuang sampah tanpa dipaksa gitu. Terima kasih Ibu Siti, luar biasa ya pendapatnya. Memang betul apa yang dikatakan oleh Ibu, ya bahwa kalimat jangan buang sampah sembarangan itu merupakan kalimat negatif karena ada kata jangan yang artinya pasti itu memaksa ya Bapak Ibu ya. Sedangkan bagaimana caranya di dalam budaya positif ini kita membuat keyakinan kelas yang berdasarkan kesadaran mereka sendiri, tidak memaksa. Makanya kalimatnya diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada temannya gitu ya. Ya begitu ya. Ya luar biasa ya, kita sudah bisa memahami ini. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah, warga kelas. Gitu. Jadi tidak terlalu banyak, gak usah terlalu banyak. Misalnya cuma hanya 4 atau 3 atau 5. Yang penting bisa diingat dan bisa diterapkan oleh semua siswa kita. Nantinya akan menghasilkan kesadaran pada diri peserta didik itu sendiri. Baik, selanjutnya semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini sebaiknya kita konsep bersama-sama. Ya, jadi tidak dibuatkan lebih baiknya, tapi dibuat oleh bersama-sama agar keyakinan kelas itu melekat pada diri anak-anak kita semua. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini bisa diterapkan. Oke, selanjutnya. Nah itu Bapak Ibu, jadi yang saya paparkan adalah 3 materi, yaitu disiplin positif, motivasi kebutuhan manusia, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Marsia. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Materinya. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Marsia MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan semua Bapak Ibu guru atas kesempatannya. Mohon maaf, saya di sini bukan ingin menggurui Bapak Ibu, tapi saya di sini hanya ingin berbagi gitu ya. Namanya ingin berdiskusi ya dari tugas saya. Sebagaimana yang telah saya pelajari dari pendidikan guru penggerak. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk melaksanakan disiplin positif itu perlu ada dasar kebutuhan manusia. Karena mungkin saja ya Bapak Ibu, mereka melanggar aturan atau tidak mengikuti nilai-nilai kebijakan yang sudah kita
manusianya belum terpenuhi. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia diantaranya ada 5. Ya. Diantaranya itu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kita contohkan saja ya, karena di sekolah kita mungkin ada banyak kasus. Diantaranya kemarin yang terakhir hari apa ya Bu, yang dirimukan itu si Depal ya. Nah, seorang siswa, saya jadikan studi kasus, contohkan seorang siswa yang bernama Depal seringkali membuat masalah. Dia suka meminta uang jajan temannya, suka memalak ya. Beberapa temannya. Nah, perbuatan si Depal tersebut kepada apa? Itu teh mungkin karena dia kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Mungkin di situ si Depal merasakan kebutuhan dasar manusianya yang tadi itu yaitu mungkin kalau misalkan minta uang jajan itu lebih masuk ke kebutuhan bertahan hidup ya. Mungkin karena dia tidak jajan atau mungkin dari rumahnya nggak makan, mungkin dari rumahnya nggak diberi uang jajan sehingga dia merasa lapar, jajan tidak punya. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Jadi akhirnya dia memaksa kepada teman-temannya untuk minta uang jajan. Oke, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada alasannya. Mungkin karena lapar dan uang tidak cukup atau bahkan tidak membawa uang untuk jajan, maka sehingga kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Gitu. Mungkin kebutuhan bertahan hidupnya kurang terpenuhi sehingga dia akhirnya begitu. Nah, alasan kedua mungkin karena dia ingin diperhatikan juga ya Bapak Ibu. Ya, diperhatikan jadi itu tidak terpenuhi kebutuhan rasa kasih sayang sehingga dia membuat istilahnya cari perhatian. Alasan ketiga. Nah, untuk alasan ketiga mungkin juga karena temannya jadi takut dengan supaya takut sama dia, jadi dia membutuhkan kurang terpenuhinya kebutuhan penguasaan. Nah, mungkin itu kasus yang kita sudah alami, diantaranya kasus Depal itu. Ya, kalau kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada posisi kontrol ya. Posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu mempunyai 5 posisi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama ada penghukum, guru sebagai penghukum. Nah, yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Ya. Yang ketiga, guru itu ada sebagai di posisi teman. Yang keempat sebagai posisi pemantau. Nah, yang kelima guru sebagai manajer. Nah, di sini coba kita lihat bareng-bareng supaya kita jelas ya. Kita tonton saja videonya bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, silakan disimak videonya. Tadi saya katakan di sini dicontohkan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu?
Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sebagai posisi penghubung, jadi golak ya. Nah, sekarang posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. posisi teman. Jadi anak nanti tidak akan menggunakan kawan-kawan misalnya sekarang guru FAW ketergantungannya sebagai posisi sebagai posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Terakhir sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu kita ada di posisi mana? Itu tinggal pengakuan kita masing-masingnya. Tapi sebaiknya. Nah, dari posisi tadi, kelima posisi kontrol tadi ya, yang paling baik itu, yang baik kita harus berada sebagai manajer. Jadi anak itu di samping bisa bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab, menemukan solusi dari masalahnya. Nah, jadi sebaiknya kita itu sebagai guru harus berada di posisi manajer tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu namanya restitusi. Oke? Nah, adapun tahapan-tahapan dari segitiga restitusi yaitu tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, yang kedua validasi tindakan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada gambarnya ya Bapak Ibu. Nah, di paling bawah yaitu menstabilkan identitas. Contohnya, nah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, jadi menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya seperti, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ataupun kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya seperti, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ataupun keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, itu di segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya kita mari tonton lagi videonya ya Bapak Ibu. Silahkan langsung ke video aja. Orang perhatikan sama-sama. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Loh Pak, betul banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, dan beri waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, jadi Ibu Bapak untuk menyelesaikan peserta ini, jadi kita jangan langsung jas mereka. Mungkin mereka tadi dasar manusianya belum terpenuhi. Jadi kita sebagai guru itu harus pembicaraan kedah bersasaran, dibengong, diutahkan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk mencari solusi permasalahan tersebut, apalagi tadi menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak itu serasa tidak dihukum. Jadi mereka diberi kesempatan oleh kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tapi itu diungkapkan dari diri mereka. Jadi jangan kita yang harus nanti kamu harus tidak. Jadi kita bikin kesepakatan kelas. Nah, kita akan kembali kepada anak tersebut. Apakah yang kamu lakukan itu termasuk kesepakatan kelas yang kita buat? Pasti mereka akan menjawab ya gitu. Jadi yang menentukan salah atau tidaknya itu anak, jangan kita, gitu ya. Itu Bapak Ibu. Mungkin disiplin positif itu seperti itu gambarannya. Oke, mungkin Bapak Ibu dari saya cukup sekian. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neng Hindu dan Ibu Masya yang sudah memaparkan modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh oleh Ibu Neng dan Ibu Masya itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya adalah tanya jawab. Barangkali ada Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan kepada Ibu Neng dan Ibu Masya, dipersilakan. Alhamdulillah acara sudah terlaksana ya dari pertama sampai terakhir. Karena tidak ada pertanyaan, kita tutup saja acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama alhamdulillah ya kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan di lingkungan sekolah saya, yaitu SMP Negeri 1 Cibinong. Semoga video aksi nyata saya ini dapat menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.